Berikut adalah tutorial untuk menambahkan pembelian berdasarkan pesanan cabang atau membuat PO. Ini adalah akses untuk bagian purchasing. Kita bisa klik tambah. Di sini klik pembelian, klik tambah. Kita pilih pemasok. Ini adalah tutorial untuk pembuatan PO dan pembelian. Cari di sini pemasoknya. Misalkan kalau tidak ada pemasoknya, kita bisa tambah di sini secara manual. Bisnis ini untuk perusahaan, individu untuk perorangan. Klik bisnis. Kita isi nama bisnisnya, PT apa, nomor kontak yang dapat dihubungi atau nomor perusahaan. Kita klik simpan. Tutup. Kan kita contoh di sini kita menemukan PTA. Kita misalkan tanggal pembeliannya kapan, kita bisa masukkan status pembelian, misalkan kita dipesan. Lokasi bisnis untuk di Sipagaden, misalkan kita lihat ya termin pembayarannya, misalkan 7 hari atau misalkan bulanan nih 1 bulan. Ini bisa disesuaikan aja termin pembayarannya, misalkan 7. Kemudian kita tinggal masukkan produk-produk yang akan dipesan, pucuk, misalkan pucuk karung dan seterusnya. Ini kita bisa masukkan jumlah pesanannya, misalkan picis, misalkan ini ada dus, misalkan ada dus 24, 48, berarti satu dus isi 24, ini satu dus isi 48. Kalau misalkan tidak ada di sini, ini bisa langsung konfirmasi ke bagian gudang, ke admin gudangnya untuk dilengkapi satuan masternya, seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan harga-harganya, misalkan dus 24 nih. Nah, kalau misalkan sebelumnya udah ada, ini bakal otomatis nih. Kalau misalkan enggak, nanti nggak apa-apa, karena ini seterusnya kita pesanan ya PO. Nah, seperti itu. Setelah diisi semua, kita tinggal simpan. Sekarang bagaimana pesanan, kita mau pesanan berdasarkan pesanan dari supplier atau barang yang setelah datang di tempat cabang. Maaf, koreksi. Kita akan membuat purchasing atau pembelian dari pesanan pembelian cabang. Sebelumnya untuk cabang nanti akan dibuatkan atau diwajibkan mengirimkan PDF pesanan pembelian dan dikirim ke purchasing. Selain itu, di bagian purchasing juga bisa mengakses pesanan-pesanan pembelian yang ada. Nah, misalkan di sini ada pesanan pembelian, di menu pesanan pembelian, klik pesanan pembelian, bisa dilihat nih, oh ada pesanan nih dari Leparishop ke PTA. Oh, ini belum kita proses, berarti di sini masih dipesan. Kita tinggal lihat. Nah, nanti yang dikirimkan ke bagian purchasing dari cabang tuh akan berupa surat yang otomatis tergenerate seperti ini. Nah, di sini kan ada nomor PO, tanggal pesanan, PT pemasok dan sebagainya ya. Begitu. Nah, gimana cara kita mengeksekusi pesanan di sini? Nanti kan dikirim ke WA. SOP-nya tuh dari cabang, kita tinggal tambah pembelian. Kita pilih suppliernya berdasarkan referensi tadi, PTA. Misalkan ini statusnya sudah diterima, lokasinya kemana tadi, ke Leparishop. Nah, ketika sudah diisi komponen 2 ini, maka di sini tinggal di set aja nomor PO nya. Kalau di sini kan udah ada ya, misalkan PO 2024 berdasarkan nomor tadi, klik. Nah, di sini pun bisa beberapa langsung pesanan pembeliannya. Misalkan ada beberapa dari berbagai cabang, misalkan begitu. Dari satu Lepari misalkan buat beberapa pembelian, di sini klik, nanti otomatis nih pesanan-pesanan yang dipesan oleh cabang tuh muncul di sini.
oh ini dia pesan 24 biji, kita bisa kan ubah ke dus nih, dia pesannya satu dus, kita tinggal koreksi seperti ini aja, tapi nanti akan menyesuaikan sih dari sananya, misalkan pesanannya dus. Nah ini kita lengkapi aja mastering dus satuannya ke bagian purchasing, ke bagian gudang, maaf. Jadi ini tinggal otomatis aja, nanti kita masukkan harga produk dan sebagainya. Nanti kita tinggal eksekusi aja, setelah itu kita tinggal simpan, klik di sini simpan. Nah nanti ini diterima pembayaran tempo, dan di status pesanan pembelian pun akan update menjadi selesai. Jadi si cabang pun akan tahu nih, oh ini pesanan ini sudah selesai dan diproses, harus prosesi seperti itu. Untuk pembayaran nanti bisa dikonfirmasi ke bagian finance atau keuangan, mana saja yang perlu dibayarkan, seperti itu. Sekian untuk, oh iya ada satu lagi. Sekarang kan tadi ada PO-an nih, bagaimana kita mengeksekusi PO-an? Kita masuk ke tindakan, kita edit. Nah kita pertama di sini misalkan statusnya diterima. Ini tinggal sesuaikan nih modal satuan sebelum diskonnya, modal satuan sebelum pajak, harga jualnya, profitnya, yang dari Desi Pagaden ya, nanti akan ada rule-rulenya berapa persennya. Setelah itu apakah ada biaya-biaya lain, kalau misalkan ada diskon, ini bisa diskon tetap atau persentase dari keseluruhan selain diskon per produk. Pajak pembelian yang berlaku nanti diaktifkan, misalkan ada PPN, PPh dan sebagainya di mastering. Setelah itu baru perbaharui. Nah ini akan statusnya akan diterima. Nanti untuk pembayaran tinggal ke finance aja, seperti itu. Ini juga ada bisa dieksplor ya, ada pemasok berdasarkan status pembeliannya, berdasarkan status pembayarannya, lokasi bisnisnya, misalkan Leparisop, oh ini aja, seperti itu. Demikian tutorial untuk pembuatan purchasing, PO, dan pembuatan pembelian dari pesanan pembelian dari cabang.